Akhirnya dia mencari, ditunjukkan oleh salah satu pengawalnya, wahai Amirul Mukminin, itu guru antum itu sedang di tenda yang itu. Ternyata ketika dibuka, beliau masih sujud. Dia terus berdoa sepanjang malam agar, jadi gini, dalam perjuangan Islam itu, kalau kita pelajari misalnya sejarahnya Imam Al-Ghazali, orang sering menganggap Imam Al-Ghazali mengajarkan jujur, baik, jangan dengki. Itu betul. Tapi Imam Al-Ghazali itu adalah imamul jihad. Nah ini yang sayang. Jadi kajian-kajian kaum sekuler, ulama-ulama yang mempunyai kasyaf, yang hanya takut kepada Allah, diartikan orang yang tukang baca doa, nanti kalau pulang dikasih satu kotak makanan, dikasih. Itu tidak begitu kalau boleh saya kasih tahu. Dan itu beberapa program-program doktor di perguruan-perguruan tinggi Islam yang serius membangun tamadun Islam, membangun peradaban Islam, itu banyak menulis tentang riwayat bagaimana Imam Al-Ghazali itu bagian daripada orang yang. Jadi artinya saya katakan pendukung itu bukan berarti orang ecek-ecek. Yang pertama adalah dukungan yang bersifat moral spiritual. Yang kedua, pendukungan material finansial. Saya masih ingat waktu reformasi, pergantian rezim yang kebetulan ini masjid ini punya beliau, punya keluarga beliau. Itu tidak berjalan sederhana. Perjalanan panjang, biaya, saya sempat lihat tuh tumpukan uang itu di sebuah rumah. Saya tidak tahu tuh uang dari mana, tuh uang siapa, saya tidak tahu. Artinya pergerakan sebesar apapun, kalau tidak ada dukungan finansial, dia akan susah. Sebutnya Perang Ambon ya, karena sudah berlalu ya. Perang Ambon itu kalau bapak-bapak dan jamaah serta pemirsa yang nonton di rumah, itu nggak akan mungkin kalah yang namanya pasukan Obed. Kekuatan Ja'far Umar Thalib dengan teman-temannya, kekuatan Aib Saifuddin, kekuatan teman-teman FPI, kekuatan teman-teman Hamas Indonesia, kekuatan Laskar Kompak dari Dewan Dakwah, memang cukup. Tapi yang kuat itu datang dari seluruh dunia. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Sekarang begitu aja ditangkap. Cuman bilang gitu doang ditangkap. Tapi di Ambon terbukti. Hampir di seluruh dunia datang. Mereka datang itu pertama orangnya. Dan yang datang itu bukan pemuda pengangguran yang sudah lama tidak kerja. Kan di negeri kita itu kan orang siap mati karena nganggur. Bukan di sini yang ketemu saya gitu. Maksudnya saya tidak nuduh yang lain-lain. Ternyata yang datang-datang dari Arab Saudi, yang dari Sudan, yang dari Mesir, yang dari seluruh negara-negara yang ada tokoh Islam. Datang itu orangnya Pak. Datang orangnya. Biasanya dia bawa handphone, dulu bisa cuman gonta-ganti nomor. Sama 100 sampai 500 nomor handphone berganti-ganti. Karena habis kontak antum harus dibuang. Karena enggak, kesian ke antum. Tapi itu orangnya. Anda tahu apa yang terjadi? Enggak sampai sebulan, itu datang kapal laut induk. Itu datang tuh dengan membawa bongkahan-bongkahan uang dolar. Ya saya harus sebut. Itu juga terjadi pada kelompok Kristen. Yang namanya Universitas Katolik Atmajaya yang dekat dengan arah Cawang, dengan dekat terminal Kampung Rambutan. Di gedung itu uang bertumpuk-tumpuk. Saya ingin katakan tidak ada perjuangan bisa berjalan sama dengan 212. 212 itu, katakanlah saya yang sekarang mendampingi keluarga di sini. Itu kita bawa sampai 15 koki masak yang. Karena setiap jam makan kita produksi sekitar 15.000 sampai 25.000 porsi makanan. Tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau masak buat 1.000 orang capek nggak, Bu? Apalagi buat 15.000. Pertanyaannya, kalau bikin porsi 15.000, keluar duitnya cukup nggak 10 juta? Ya katakanlah sekarang makan seporsi 5.000 ada enggak? Nah, ada nasinya, ada telurnya, ada oreknya, ada tahunya. Cukup Bu, 5.000 rupiah. Nah, saya bukan sedang gojekan. Artinya bisa dibayangkan. Dan terus terang. Itu yang saya dapat cerita dari istri saya bahwa sampai membawa 15 yang biasa masak yang profesional. Dan mereka membawa kompor. Nah itu persoalan tersendiri, dukungan itu penting. Jadi jangan dianggap pejuang yang hanya di depan teriak-teriak saja. Di belakang. Di belakang itu yang paling utama tadi para ulama. Yang paling penting lagi para perempuan. An-nisa imadul bilad wa ma soluhatul bilad wa ma fasadat fasratul bilad.
Saya adalah orang yang dibesarkan atas asuhan ibu saya. Kalau dihitung-hitung dengan berbagai rangkaian yang saya alami selama 5 tahun, 10 tahun, saya lebih bagus berhenti ngomong-ngomong begini. Tapi saya terbayang wajah ibu saya. Ibu saya itu banyak bercerita tentang kisah-kisah pejuang masa lalu. Jadi kalau saya bilang apa yang saya alami belum seberapa dibandingkan bagaimana penderitaan Buya Hamka. Buya Hamka itu ditangkap atas perintah Soekarno. Soekarno aja nggak ngaku. Dia perintahkan lewat Subandrio. Tapi apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Ketika tahun 1972 Soekarno meninggal, yang nyolatin Soekarno siapa? Gimana nggak hebat, Pak? Padahal disiksanya kejam, Pak. Saya kalau baca bukunya atau karena saya masih sempat jumpa, ya saya kan aktivis dari tahun 80-an. Beliau kan meninggal 83. Saya tahun 70-an sudah berinteraksi dengan orang-orang tua. Sedih, Pak. Nah, oke ya. Yang berikutnya adalah dukungan intelektual. Apa itu? Jangan begini, Mas. Bagusnya begini. Supaya lancar begini. Nah, dukungan intelektual ini ternyata di kita ini karena agak lemah. Sehingga perjalanan sekarang berjalan tanpa riset dakwah dan jihad. Apa yang dilakukan? Ya sudah, sekarapnya aja, sesempatnya aja. Oke. Nah, yang terakhir adalah barisan khusus yang terkait dengan skill, yang terkait dengan kekhususan. Mungkin tidak saya urai. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah dan juga yang hadir bisa memahami. Nah, sekarang mari kita sampai di akhir kajian kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi di awal kita menjelaskan apa itu oligarki, kemudian kita menerangkan barisan-barisan yang harus disiap, nah tentu kita harus membuat kerja-kerja tersendiri nanti di tempatnya masing-masing. Nah, kegiatan kita yang terakhir ini adalah upaya-upaya perlawanan. Maka yang pertama saya anjurkan, dan ini mari kita renungkan, lakukan perlawanan yang bersifat personal dan tradisional. Dalam koran Kompas, tanggal 5 Mei tahun 2015, itu sempat ada sebuah tulisan di kolom di koran Kompas. Jangan sampai umat Islam sadar bahwa dengan medsos itu mereka bisa menggerakkan jihad secara global. Tapi karena kita itu tidak hobi baca, sama yang pernah dialami oleh ketika Moshe Dayan. Moshe Dayan itu seorang pemimpin Israel yang matanya cuma satu. Lihat ya, matanya buta. Ini saya ingin katakan dalam bentuk gojekan, tolong direnungkan. Jadi Moshe Dayan sebagai pemimpin pucuk dari gerakan Israel di tahun-tahun 60-an, tahun 70, 50 dan pokoknya di kisaran itu. Lapor Panglima, ada apa? Dokumen rahasia Israel hilang. Hahaha. Dibilang dokumen rahasia hilang, dia ketawa-ketawa. Kok saya laporan Anda ketawa? Jangan khawatir. Karena pemuda Islam tidak hobi baca. Kan malu gitu, jadi kita buktikan. Terus terang saja, saya di kampus sama dengan Bapak ini nih. Tapi saya sudah, kampus saya sekarang dimanapun, di kelas jadi, di masjid jadi. Itu enggak ada cerita mahasiswa itu belajar kalau besok enggak ujian. Nih, taruhan leher gua. Ada, lihat anak mahasiswa belajar kalau besok enggak ada tugas, enggak ada PR, enggak ada ujian, enggak ada. Saya selalu bilang pada anak-anak saya, pada mahasiswa saya, kita kalau jadi seorang pelajar, jadi talab, jadi Taliban, harus pakai rumus M3. Ya. Saya ini kan kalau bapak-bapak lihat, saya kalau ngisi acaranya pakai lembar-lembar begini nih. Nanti oleh saya salin, saya punya buku sendiri nyalin. Apa itu? Mengulang, mempersiapkan. Ya. Jadi yang namanya mendengar, menyimak, ini terus terang saja. Makanya saya tidak terlalu keder, tidak terlalu gentar ngadap. Oh, ini orang-orang baru kenal, saya dokter anu. Belum apa-apa udah ngaku dokter. Ayo kita ngobrol. Kadang-kadang gelarnya dokter ngomongnya kayak anak SMA. Sistematikanya nggak jelas, referensinya nggak jelas. Cuman bangga-banggain gelar. Ada sih, mungkin sedikit tapi banyak gitu ya. Baik, yang pertama adalah perlawanan personal dan tradisional. Tolong direnungkan nih. Saya ingin mengatakan masjid-masjid, ini mohon maaf mungkin agak instruktif, agar mentradisikan tarhim. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan mendalam saya kasih penjelasan. Karena sekarang di masjid pakai buat lagu gereja. Lagu gereja di masjid nggak dibahas. Giliran tarhim dianggap bid'ah. Coba pelajari apa artinya, coba renungkan. Nanti dibuka di YouTube.
Tarhim. Saya baca dengernya gemeter saya. Atau apalagi lomba hadrah. Saya ingat betul waktu itu ada rombongan dari Aceh. Dung 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 dung. Allahu Akbar, Jadi dia pakai alat-alat itu tapi lagu-lagunya lagu-lagu jihad. Ini mungkin juga pesan nih buat subuh gabungan gelombang 2. Mungkin nanti kita buat ya, pidato mengganyang PKI, tapi syaratnya anak SD kelas 4 sampai anak SMA kelas 3 pesertanya. Apalagi lomba drum band, lagu-lagu jihad yang pernah ada. Banyak kok. Langkah semangat, maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati. Hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali. Rap berderap langkah mujahid Allah. Hancurkan penzolim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah. Takut lihat mujahid berani. Mujahid berani. Sekarang lagu anak-anak. Cintaku dipatok ayam. Ya, anak-anak mahasiswa nyanyinya sedih-sedih terus. Ya, maksud saya gitu ya. Jadi yang pertama perlawanan personal dan karena dulu ada tim 19 yang dimiliki oleh Osama bin Laden. Osama bin Laden itu punya pasukan khusus 505. Sebenarnya pertarungan mereka nggak terlawan. Hancurnya perlawanan dari Osama bin Laden, hancurnya perlawanan daripada Muammar Gaddafi, hancurnya perlawanan dari Saddam Hussein bukan karena hebatnya musuh, tapi karena pengkhianat yang banyak melaporkan apa, di mana, dan bagaimana. Dibunuhnya Syahid Osama bin Laden itu kan di Abbottabad, karena dibocorin. Dan sampai sekarang kan kita juga terbelah nih. Osama bin Laden penjahat atau pejuang? Begitu terus. Orang, kalau saya mau buka satu, Dr. Abdullah Azzam. Di umur 35 tahun, dia selesai doktor Fakultas Syariah. Bisa jamaah bayangkan, Abdullah Azzam itu Master of Jihad Internasional seluruh dunia. Ketika dia pulang kuliah, selesai S3-nya itu, Pak Indra, dia berdiri di teras rumah yang baru dibangun tahun 80-an. Harga rumahnya tahun 80-an 35 miliar. Pak, 35 miliar tahun 80, Pak. Udah kayak apa tuh rumah? Dia nggak masuk. Dia panggil ponakannya, Le, kamu sini, Le. Ada apa, Pak De? Aku tidak sanggup membiarkan orang-orang di Afghanistan digempur oleh pasukan komunis Rusia. Aku segera berangkat. Ini rumahku dan seisinya. Kamu aja yang tempat. Dia berangkat. Nah, wilayah-wilayah itulah yang sekarang. Ya, tinggallah ayah, tinggallah ibu. Biarkan aku berjuang. Kan itu, relakan aku berjuang. Sekarang anak-anak dikit-dikit, kekasihku pergi. Nangis cengeng terus. Mana mau bela agama? Bagaimana bisa terjadi di kota Solo ini seorang ketua MUI didemo oleh aliran sesat 7.000 orang tanpa ada pembalasan? Jangan-jangan ada yang nggak tahu tuh apaan tuh? Gimana mau ngelawan, tahu aja enggak? Coba saya cek. Lu tahu nggak apa yang terjadi tanggal 21 bulan November 2021 di kantor MUI Solo? Nggak tahu kan? Ya saya terlepas bagaimana tidak mengerti. Ketua MUI yang juga sekaligus ketua Muhammadiyah didemo oleh gerombolan laskar aliran sesat, tidak ada pembalasan. Ya, apa artinya kita umat Islam yang 77% di sini? Saya terus terang saja nggak paham itu. Logikanya kalau itu pernah terjadi, nanti terjadi pada Bapak, terjadi pada saya, nggak ada yang belain. Kalau bahasa anak Jakartanya mampus aja loh. Jadi artinya ini berbahaya. Nah, baik, yang kedua, perlawanan struktural dan terorganisir. Maka himbauan saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini dan seluruh Indonesia, kalau ada proses suksesi RT dan RW, rebut, ambil alih. Ketua RT dan RW. Untuk ketua masjid, pengurus masjid, buat 2 syarat. Syarat pengurus masjid cuma 2. Rajin dan tertib ibadahnya, kalau yang jadi imam yang bacaannya bagus kayak bapak itu. Atau yang lain nanti. Yang kedua, syarat pengurus masjid adalah orang yang takutnya hanya Allah. Cuma 2.
Ini bagus nih pengumuman seluruh dunia nih. Oh ini enggak harus tamatan ini. Ya tamatan juga otaknya sepilis. Tamatan pesantren 27 tahun mondok, pakai bangun subuh 6:30. Saya ngalami perjalanan saya selama 40 tahun kurang berdakwah itu kadang-kadang orang yang membangga-banggakan alumni, ya 6:30 baru bangun. Bagaimana ceritanya orang punya komitmen kepada Islam, menghadap Allah di awal waktu, apalagi subuh, 2 rakaat sunat sebelum subuh itu kan kita tahulah fadilahnya. Yang ketiga adalah perlawanan intelektual. Mudah-mudahan dulu pernah ada yang namanya Sudarno Hadi. Pernah dengar Sudarno Hadi? Nama terkenalnya Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi itu mendirikan Sarekat Dagang Islam. Apa tujuannya? Untuk mengimbangi pedagang-pedagang Cina. Ini kan nggak pernah boleh disebut. Kalau ngomong Cina nggak boleh. Tiongkok. Buat apa namanya RRC? Kalau RRC kepanjangannya apa? Republik Rakyat Tiongkok. Gitu. Orang di mana-mana juga tulisannya RRC kok. Itu ada undang-undangnya Bapak Ibu sekalian. Ini juga pemirsa seluruh dunia. Kita tuh tidak boleh ngomong Cina di Indonesia tuh, harus Tiongkok. Tapi itu ditulisnya RRC. Jadi gimana bacanya? Republik Rakyat Tiongkok. Ngerti gua di Indonesia itu kita sering punya peraturan yang kita tidak boleh mempertanyakan. Pokoknya tidak boleh ngomong Cina. Ya, oke. Yang keempat, perlawanan lokal dan tradisional. Ini yang perlu saya pesankan. Perlawanannya yang lokal. Karena saya menangkap situasi di waktu-waktu tertentu ini, kita umat Islam harus betul-betul menghitungi pola yang dialami oleh Tibet. Di Tibet itu ada namanya Dalai Lama. Dalai Lama itu pemimpin spiritual dari kaum Buddha yang membiarkan datangnya tenaga-tenaga kerja yang dengan alasan infrastruktur, dengan alasan bangun jembatan, bangun kereta cepat, dan ternyata di Tibet ya, saya bukan bilang di Indonesia Pak, di Tibet. Ternyata seluruh mereka itu pasukan Cina bersenjata. Masa sih kita nggak mau belajar dari negara lain? Ya. Karena ini juga pembangunan yang dipaksakan, dicepat harus jadi. Ternyata di beberapa tempat ambrol. Yang kemarin di mana tuh? Di daerah mana tuh? Di negara mana? Baru mau dipakai, itu memang nggak ada mutunya. Nah yang terakhir mudah-mudahan bisa ini adalah perlawanan global dan TSM. Karena kelemahan dari kelompok kaum muslimin ini nunggu kejadian, nunggu ada hal yang serius baru reaksi. Nunggu masjid dibakar, ya, nunggu nanti tokoh terkenal di sini disembelih kepalanya, baru reaksi. Nggak mau menghitung. Kenapa kemarin kok sampai Ustadz Sobari, ketua MUI Surakarta atau Solo, didemo oleh 7.000 pemuda-pemuda dari aliran agama tertentu. Padahal katanya Islam, tapi kok menyerang ulama? Berarti tanda tanya, ada apa begitu? Kenapa enggak musyawarah? Kenapa enggak audensi? Kenapa harus nyerbu? Ya, semoga jamaah bisa memahami bahwa kajian kita hari ini